Hai guys, kembali lagi dalam channel ini dan di video kali ini bagi teman-teman yang sudah nonton video review dari Insta360 yang versi One RS ya. Nah ini nih, yang ini. Dan di review tuh gue bilang ya bagus kameranya, apalagi untuk audionya gue suka banget. Ya bagi teman-teman yang nonton video ini, kalian bisa nonton reviewnya ada di channel utama gue kebetulan karena memang gue fokusnya untuk buat settingan motovlog. Dan di channel kedua, jadi gue beli lagi sebuah kamera action cam dan kali ini gue beli dari pabrikan DJI ya. Jadi memang salah satu merek drone ya. Kalau kalian sudah tahu drone ya sudah pasti inilah sudah pasti kalian tahu drone dari DJI. Dan kebetulan DJI juga bikin beberapa lini kameranya, salah satunya ada action cam, ada kayak gimbal, yang gimbal Osmo Pocket gitu kan, yang Osmo series, sama ada DJI Ronin yang memang untuk profesional yang wah tuh pokoknya udah mantep dah gitu ya. Jadi tanpa banyak basa-basi, di sini gua mau seperti biasa ya, spesialis unboxing gitu kan, unboxing video. Nah kali ini kita unboxing lagi. Oke, sudah semua kebuka. Jadi ini dia. Oke, ini ada kertas. Oh, ini invoice, sebuah invoice. Jadi memang gue belinya langsung di Tokopedia official resellernya siapa namanya, si DJI ya, official store for reseller. Dan ini adalah kameranya. Wah, ternyata kecil juga box ya. Jadi gue belinya yang versi kameranya aja guys, bukan yang versi adventure combo. Oke, packagingnya rapi. Ini adalah yang versi garansi TAM. Jadi memang ini official dari Indonesia. Oke, jadi memang ternyata compact ya dusnya. Bener-bener ini loh, tidak sesuai ekspektasi. Gue pikir kayak bakal gede juga, kayak kurang lebih kayak Insta360. Jadi ini kameranya, boxnya cukup kecil. Oke, mari aja kita buka. Ini ada tempelan dari garansinya. Jadi kenapa gue beli kamera ini, gue ngeliat review-review dari YouTube gitu ya. Ternyata kamera ini tuh punya hasil yang ternyata bisa menyaingi GoPro Hero 11 gitu loh. Dan stabilisasi yang ternyata canggih juga, plus lebih wide hasilnya. Jadi si DJI Osmo Action 3 ini lebih wide hasilnya guys. Dan yang pasti bisa bisa pakai mic eksternal, karena itu yang paling penting, karena kebutuhan gue kan buat bikin video motovlog ya. Kebiasaan gue lah, gue kalau misalnya beli barang sesuatu apalagi gadget-gadget, gue biasanya kayak gini biar apik aja sih kelihatannya. Jadi kayak ada bukti kalau gue tuh belinya di Indonesia gitu loh. Jadi dapat kartu garansinya guys dari TAM ya. Ini dapat kartu garansi dari TAM. Oke. Kayak iPhone ya. Nice. Ini dia guys kameranya. Wow. Kayak lebih kecil ya. Oke guys, jadi ini dia perbandingan kameranya. Jadi ternyata cukup ini ya, compact loh. Iya, GoPro juga kelihatannya jadi kayak gede juga. GoPro sama Insta360 ya 11-12 sih. Ini GoPro Hero 10 by the way, bukan 11. Oke, gila anjir. Jadi itu untuk intermezzo aja, perbandingan dimensi gitu kan. Dan sekarang yang ada di box-boxnya dapat apa aja. Jadi selain kamera, kita dapat beberapa aksesoris walaupun tidak sebanyak yang versi yang adventure combo. Dapat stiker, dapat pengawet sama kabel segala macam. Oh, dapat case-nya juga nih. Terus dapat apa sih ini? Oh ya. Ini yang gue suka dari si DJI Osmo Action 3. Kenapa? Karena dia sistem klemnya itu kayak DJI Osmo Action 2, yang dimana modelnya tuh modular, tapi menurut gue kayak agak aneh gitu sih kameranya. Dan setelah Osmo Action 3 kembali ke versi original ya gitunya ya. Jadi gue ngeliatnya akhirnya gitu kan kembali ke originalnya, dan itu bagus gitu. Gue lebih suka modelnya yang begini gitu, yang memang modelnya action cam yang pada umumnya action cam gitu.
Dan ini baterainya juga katanya gede, lebih gede, maksudnya bukan gede ya, apa daya tahannya lebih lama, plus sudah termasuk fitur fast charging. Nanti kita coba juga, mungkin nanti akan gue buatin reviewnya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi yang ini gue taruh aja deh. Udah gitu dong. Sama dokumen-dokumennya lah ya paling di dalam. Jadi nggak begitu gimana gitu, nggak begitu spesial. Ini dia sekarang the moment of truth-nya. Jadi bisa kita buka ini. Oh, masih kinclong. Jadi dia dua layar sama kayak GoPro pada dasarnya, cuman bedanya kalau si DJI ini dia udah dual touchscreen guys. Jadi layar belakang sama depan dia touchscreen. Mantap. Udah semua, gua rasa itu aja. Terus masukin baterainya. Oh, masukin baterai di sini. Ini bisa dibilang ini pertama kali. Wow, gampang juga bukanya. Wih, cakep. Pertama kali gua mempunyai action cam dari DJI. Dipencet. Oh iya, oh dia kayak nggak begitu ada rasa kliknya. Oke, kita setting dulu. Nice, English. Skip 5 time remaining. Device Osmo, scan QR code, download DJI Mimo on connect kamera. Oh ini DJI Mimo app, berarti harus downloadnya pakai DJI Mimo app. Tapi kayaknya bisa deh tanpa aktivasi pakai aplikasi. Coba. By the time gue bikin video ini, jadi dia sudah punya firmware terbaru. Jadi kalau begitu gua update dulu semuanya. Kalau udah nanti gua akan kasih tahu ke kalian. Oke guys, jadi ini sudah diupdate. Ini kondisinya udah nyala semuanya. Jadi ini udah pakai firmware yang terbaru dan langsung ada perbedaan. Jadi seperti yang kalian bisa lihat di sini, ini layar depan. Jadi sekarang ini ada opsi landscape-nya gitu. Atau mungkin sebelum update juga udah ada ya pokoknya gitu. Terus jujur kalau gue beli ini semata-mata karena gue penasaran karena DJI Action Cam ini yang seri pertama, kebetulan gue cukup skeptis sama yang generasi pertama karena ya generasi pertama gitu kan banyak ya takutnya masih ada kurang segala macam gitu. Lalu muncul yang generasi kedua kayak kok modelnya makin aneh gue bilang. Terus pas dia muncul yang generasi ketiga ini gue langsung mikir wah kembali ke format awal nih gue bilang, tapi dengan fitur yang dimiliki di Osmo Action 2 plus ya ada penambahan lainnya lah. Salah satunya yang gue suka dan gue interest untuk nyobain adalah si klemnya ini. Si klemnya ini yang dimana dia magnet guys. Terus ini kan ada casingnya, nanti akan kita coba. Jadi langsung aja kita coba. Ini kameranya gue set mati dulu. Ini bentuk casingnya. Jadi dia cukup simple, cuma gini doang ya, simple banget, cuma cetak gini. Jadi tinggal dimasukin aja, disesuaikan dengan posisinya ya guys ya. Klemnya ini jadi cuma ditaruh begini aja tuh, udah magnet. Buat nguncinya tinggal sampai bunyi klek gitu. Dan ini katanya kuat nih magnetnya, kabarnya memang lebih kuat daripada untuk yang Osmo Action kedua, tapi harusnya sih sama ya karena kan dia satu ini ya. Jadi kalau misalnya di gimanain dia kuat nih. Jadi buat top speed kalian ngetes kecepatan pakai kamera ini ditaruh di helm kalian harusnya aman. Di komersial videonya jadi itu kan yang mode landscape-nya pakai klem, terus bisa mode vertikalnya. Mode vertikal bisa gini. Boy, ini yang gue bikin kayak langsung jatuh cinta karena ini cocok banget buat teman-teman yang pengen bikin video video reels, TikTok, YouTube Short. Nah ini langsung begini langsung bisa nih, gokil sih. Dan ya kurang lebih seperti ini guys untuk si kamera DJI Osmo. Nanti gue pengen ngetes juga, nggak sabar gue pengen ngetes kamera ini. Ya mungkin besok ya karena sekarang udah malam. Jadi menurut kalian gimana Osmo Action 3 atau teman-teman udah ada yang pernah make si kamera ini? Coba kalian bisa tulis aja opini kalian di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah pakai impresinya bagaimana, karena ini hanya sekedar unboxing bukan review, hanya first impression. Tapi kalau misalnya banyak yang request mungkin gue akan kasih perbandingan dari 3 kamera ini guys. Ya 3 kamera ini mana yang paling terbaik di kelasnya. Tapi
Ya yang jelas kalau ini mungkin masih head to head, tapi kalau ini dia kan GoPro 10. Mungkin eranya GoPro sekarang sudah mulai ini ya, mulai tersingkirkan atau bahkan bisa dibilang mulai terancam posisinya, karena ternyata ya pabrikan dari Insta360 atau DJI dia sudah mulai serius gitu untuk di dunia action cam. Ya we'll see mana yang terbaik dari kamera ini. Dan ya paling segitu aja untuk unboxing Osmo Action 3 kali ini. Semoga informasinya berguna. Mungkin bagi teman-teman yang nanya belinya di mana, gue belinya di Tokopedia, linknya gue taruh di deskripsi. So kalau begitu sekian dulu untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, peace.